sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, seperti siang ini kami berkumpul di bawah atap masjid-Mu, kami berdoa kepadamu ya Rabb dalam waktu yang Engkau mustajabah doa, yang Engkau terima doa. Kumpulkan kami seperti hari ini ya Rabb dalam syurga-Mu kelak di yaumil qiyamah, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Syi'lun adun ado yang luntuan pemulia. Tanpa terasa kita sudah berada di 20 Ramadan. Terasa seolah-olah baru kemarin kalimat Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh dilantunkan oleh Bilal-Bilal yang ada di masjid. Seolah-olah baru kemarin kita menunaikan ibadah solat tarawih berjamaah. Seolah-olah baru kemarin kita menahan lapar untuk berpuasa di siang harinya. Tapi dengan segala kekuasaan Allah, hari ini kita sudah berada di 20 Ramadan. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, sampai Ramadan itu akan menjadi sebuah bulan sebagai ajang untuk memicu kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah orang Syi'lun, Rasul sering menyampaikan bahwa dalam sebuah hadis beliau pernah berpesan bahwa Ramadan itu dibagi dalam 3 etapa waktu. Yang pertama 10 di awal, selanjutnya 10 di pertengahan, dan berakhir di 10 yang akhir, di mana 10 3 kali tersebut berbeda fungsi dan berbeda makna yang diberikan oleh Allah. 10 di awal Allah menitipkan kepada kita rahmatan lil alamin. Kita jemput rahmatnya Allah dari berbagai penjuru. Itu sudah kita rasakan dan sudah kita aktualisasikan, sudah kita implementasikan pada 10 pertama Ramadan itu datang dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya pada etapa yang kedua, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan maghfirahnya, Allah mengampunkan segala hamba yang meminta ampunan kepada Allah, tepatnya berada di 10 pertengahan, diberikan dengan nama maghfiratan minallah, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini merupakan hari yang terakhir kita bermuraqabah, kita bermunajah, dan termasuk dalam etapa kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pembahagian etapa yang ketiga, Allah akan memberikan suatu waktu kepada kita di mana akan dimerdekakan dari api neraka. Bagaimana konsepnya Ustaz? Bukankah ibadah Ramadan itu merupakan ibadah yang diberikan oleh Allah untuk dilatih hawa nafsu kita? Kalau kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu dalam bulan suci Ramadan, artinya Allah akan menjadikan kita sebagai pribadi yang taat, akan menjadikan kita sebagai pribadi yang dekat dengan kemaslahatan, akan terjauh kita dari kemaksiatan. Maka dekatlah diri kita dengan kebaikan, artinya kebaikan itu akan mendapatkan ridha Allah. Kalau kita sudah termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan ridha Allah, maka apa pesan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, wahai nafsu-nafsu yang sudah tenang karena diberikan latihan dalam bulan suci Ramadan, wahai jiwa-jiwa yang sudah termanage, wahai jiwa-jiwa yang sudah rapi dengan aturannya, yang dulunya kita mengemban nafsu amarah, 20 hari sudah kita latihan, hari ini sudah menjadi nafsu kita, yaitu nafsu mutmainnah. Dulunya kita adalah pribadi yang cepat marah, dulunya kita adalah pribadi yang cepat tenggeng, dulunya kita adalah pribadi yang cepat emosi. Latihan dalam bulan suci Ramadan sudah 20 hari ini hamba Allah sudah menjadi nafsu kita sebagai nafsu mutmainnah. Kalau nafsu yang ada pada pribadi saya, nafsu yang ada pada pribadi jamaah sekalian, nafsu yang ada dalam tubuh kita sekarang ini adalah nafsu-nafsu mutmainnah. Apa janji Allah dalam surah Al-Fajr? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke hadirat Tuhanmu, Allah yang memiliki ridha dan keridhaan. Kalau Allah sudah memberikan ridha kepada kita, pastilah dua kategori terbaik akan kita dapatkan. Apa itu? Fadkhuli fi ibadi, jadilah engkau sebagai hambaku. Kalau Allah sudah berpesan engkau sebagai hambaku, maka legalitas janjinya yang diberikan kepada kita adalah wadkhuli jannati, dimasukkan kita dalam surga. Masuk dalam surga artinya itqum minan nar, merdeka kita dari api neraka. Itulah maksud Nabi yang disampaikan dalam hadisnya, bahwa pada etapa terakhirlah kita akan mendapatkan itqum minan nar. Kenapa? Karena takwa kita, nafsu kita yang sudah baik karena berkat latihan dalam bulan suci Ramadan, akan dijadikan kita sebagai hamba Allah yang masuk dalam surga, merdeka dari api neraka. Di sisi yang lain, hamba Allah saat masuk dalam etapa yang terakhir ini, Nabi selalu berdiam diri di masjid untuk beriktikaf. Apalagi panitia sudah menyampaikan bahwa ada qiyamul lail di masjid tercinta ini. Mari kita penuhi saf-saf jamaah untuk beriktikaf, bermuraqabah kepada Allah. Pernah tidak kita bayangkan bagaimana lembaran kehidupan kita saat kita pejam mata? Apa yang sudah kami lakukan tahun yang lalu ya Rabb? Apa yang sudah kami kerjakan tahun yang lalu ya Rabb? Ataukah sebelah kanan, ataukah jalan yang kiri yang kami pilih pada tahun yang lalu? 10 Ramadan terakhir ini kita bermuraqabah, membayangkan semua dosa yang pernah kita bayangkan, seolah-olah Allah tidak akan memberi umur panjang terhadap kehidupan kita. Dalam bulan suci Ramadan ini, 10 terakhir kita akan mantapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bangkitkan jiwamu, penuhi hatimu dengan zikir-zikir yang akan menenangkan jiwamu, yang akan melembutkan hatimu, bermuraqabah, bermuhasabah, dan berdoa kepada Allah, tepatnya dalam bulan suci Ramadan yang akhir, 10 akhir yang akan kita hadapi beberapa hari mendatang. Di sisi yang lain, hamba Allah, dari tadi kita penjelasan menyangkut dengan amaliyah pribadi kita masing-masing untuk kita tingkatkan ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir, marilah kita penuhi suara-suara doa kita dalam bulan suci Ramadan, khususnya di 10 terakhir. Untuk apa Ustadz? Ada saudara kita di sana, di Palestina, yang mereka beribadah tidak sama dengan kita. Kita mengucapkan kalimat Subbuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh dengan suasana hati yang damai, dengan suasana hati yang tentram. Berbeda sangat jauh dengan mereka saat diucapkan kalimat Allahu Akbar, takbiratul ihram, solat tarawih, tapi dalam dentuman senjata lawan menindas terhadap kehidupan mereka. Tahun ini kebetulan hari kebesaran mereka bersamaan dengan hari ibadah puasa umat Islam, yaitu hari Paskah, bersamaan dengan hari ibadah kita, yaitu bulan suci Ramadan. Mungkin kalau dulu umat Islam tahun lalu gencar peperangan di sana setelah Ramadan usai, setelah Aidil Fitri usai, kala Aidil Fitri, kala bulan Syawal, saat itulah terjadi peperangan sangat kuat di sana. Artinya ada adu fisik, bahkan tidak jarang keluarga, sanak saudara kita di sana mengalirkan darahnya. Namun berbeda dengan tahun ini, kita sedang asyik iktikaf di masjid, mereka juga iktikaf, tapi tidak diberi peluang untuk bisa beriktikaf dalam Masjid Al-Aqsa. Dikuasai oleh mereka, digerogoti oleh mereka. Padahal Masjidil Aqsa itu, semua kita yang ada di masjid ini punya beban moral untuk mendoakan kesejahteraan, kemurnian terhadap Masjidil Aqsa. Kenapa Ustadz? Karena itu merupakan kiblat kita pertama. Masjid yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran salah satunya adalah Masjidil Aqsa, yang hari ini diobrak-abrik oleh mereka yang bukan berKTP-kan Islam, yang hari ini ditindas orang-orang yang memperjuangkan hak Baitul Muqaddis dulunya, yang mana Nabi saat Isra dan Mi'raj menginjakkan kakinya di Masjidil Aqsa, setelahnya baru berangkat ke Sidratul Muntaha. Kalau kita baca cerita, kita baca berita sekarang, dipenuhi lembaran-lembaran YouTube dan media surat kabar itu dengan kejadian yang ada di Palestina. Belum jenuh mereka, saudara-saudara kita di sana tidak jenuh
karena mereka sudah melihat bagaimana indahnya surga Allah. Tugas kita di sini tidak sanggup berperang. Tugas kita di sini tidak sanggup bercibaku untuk kokang senjata dan melawan mereka demi memperjuangkan Masjid Bait Al-Aqsa, demi memperjuangkan Baitul Muqaddis, demi memperjuangkan Masjidil Haram yang ketiga setelah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Hari ini marilah kita tingkatkan kesadaran kita dalam bulan-bulan suci Ramadan di akhir ini. Siapa tahu kalau tidak lidah saya, kalau tidak lidah Anda semua, ataupun di antara kita ada orang-orang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, yang mana doanya senantiasa diijabah oleh Allah, seperti Syekh Bal'am bil Baurak dulunya. Maka dalam 10 terakhir ini, sembari kita berdoa, ya Allah ampunkan dosa saya, kita selipi doa-doa kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mengalir darah bersimbah peluk, mereka memperjuangkan akidah Islam di sana. Kalimat yang kita ucapkan sama takbirnya, kalimat yang kita ucapkan sama tahlilnya, kalimat yang kita ucapkan sama tasbihnya, tapi kualitas pahala yang didapatkan sangat jauh berbeda. Kita ucapkan di sini belum tentu besar pahala seperti mereka, tapi marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita dalam bulan suci Ramadan dan kita selingi dengan berdoa kepada mereka. Tengku kepua mantama doa ke Palestina nya. Kepulih kedanya suah tak doa ke awaknya. Dalam catatan sejarah urang Syiklun, saat Indonesia merdeka pertama sekali, diproklamirkan kemerdekaannya oleh Bung Karno, siapa ulama terkemuka yang pertama mengucapkan selamat? Itulah Mufti Palestina. Setelah diucapkan proklamasi, dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, saat itu langsung diucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Oleh siapa? Mufti yang ada di Palestina. Kalau bukan karena Baitul Muqaddis, Masjidil Aqsa, mungkin orang Islam sekarang acuh tak acuh terhadap kehidupan orang-orang yang ada di Palestina. Karena ada masjid yang tertua tersebutlah, masjid kiblat pertama tersebutlah, sehingga tergerak hati kita untuk mendoa kepada mereka. Yang sewajarnya bagaimana? Tidak mesti karena ada sebab yang lain, karena mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berkiblat dan bertuhankan yang sama dengan kita. Kita punya beban moral untuk mendoakan mereka. Maka malam uronyo urung Syiklun, marilah kita penuhi malam-malam Ramadan dengan kita tingkatkan ibadah. Sotoh urung Syiklun, lagi kejadian pada malam yang kau likut yang lun kalen, ada orang anak-anak yang ugal-ugalan di kota Banda Aceh yang mereka berujung dengan maut, meninggal dunia. Ada orang-orang tua yang sedang ingin pergi berjamaah ke masjid, keluar dari rumahnya jam 12 di kota Luksmawi, tetapi menghembuskan nafas terakhir tanpa ada penyakit. Artinya ditabrak oleh mobil dan digilas oleh truk pasir sehingga harus menghembuskan nafas terakhir. Apa yang perlu kita petik hamba Allah? Hana sakit dan nyoronyo. Hana diberikan cobaan oleh Allah. Mantang lepah tadu, lun mantang lepah lun khutbah. Urang mantang lepah na dengo. Tapi kita belum bisa menjamin keluar dari masjid ini Allah masih menitipkan nyawa untuk kita. Karena kehidupan itu merupakan rahasia Allah. Maka marilah kita tingkatkan ibadah di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan hamba Allah di ujung paparan singkat ini, semuanya kita akan dijadikan oleh Allah yang mendapatkan titel takwa usai bulan suci Ramadan. Kalau bukan karena Allah yang memberikan titel tersebut, kita tidak akan mampu mencapainya. Semoga Allah akan menjaga kita hamba Allah dijadikan sebagai orang yang takwa, mendapatkan ridhanya yang berhujung akan masuk dalam syurga. Yang kedua hamba Allah, mari sama-sama kita tadahkan dengan nantinya dimanapun kita berada. Ya Allah, berikan peluang kemudahan untuk saudara-saudara kami yang berada di Palestina, yang mereka memberikan kontribusi di sana untuk memperjuangkan masjid kami, bukan masjid orang lain, masjidnya umat Islam, masjidnya kita semua, masjidnya para pakar-pakar orang-orang yang menganut agama Islam. Doakan mereka, semoga Allah memberikan kemudahan untuk mereka dalam melawan Zionis Israel. Mudah-mudahan akan terwujud dalam kehidupan kita dan doa kita akan diijabah oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.